Halo Sobat Pajak, pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda belajar PPh Pasal 26. Ya, apa itu PPh Pasal 26 dan bagaimana pengenaannya? Oke, kita lihat langsung ya. Ya, PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, itu jadi subjeknya adalah SPLN, subjek pajak luar negeri. Kalau dalam negeri itu bisa dikenakan PPh 21 atau 23 atau final. Tapi kalau untuk luar negeri dikenakannya PPh pasal 26. Lalu pengenaan pajaknya gimana? Nah, pengenaan pajak terhadap wajib pajak luar negeri itu ada dua macam. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui BUT dan wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT. Yang diatur di PPh pasal 26 itu adalah yang ini, yang sebelah kanan, yaitu wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui suatu BUT. Nah, pada dasarnya teman-teman, otoritas perpajakan di Indonesia tidak punya hak pemajakan atas wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia. Jadi kita bisa majakin kalau ada BUT, kecuali penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Ya. Siapa pemotong PPh 26? Diatur di pasal 26 ayat 1, yang ditetapkan sebagai pemotong adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Oke. Lalu penyetoran dan pelaporannya gimana? Kewajiban pemotong PPh 26 itu motong dan nyetor PPh paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan melaporkannya juga paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Laporannya pakai apa? Bisa menggunakan SPT masa PPh pasal 2126 kalau yang dipotong untuk orang pribadi, atau SPT masa PPh pasal 23 atau 26 untuk kalau yang dipotong itu adalah badan. Oke. Kemudian teman-teman, apa saja sih objek pajak PPh pasal 26? Ada cukup banyak, tolong diperhatikan. Dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan hubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Berapa sih tarifnya? Tarif PPh pasal 26 adalah tarif tetap atau single rate, yaitu 20% dari jumlah bruto. Nah, itu adalah tarif domestik kita, teman-teman. Kalau antara Indonesia dengan negara mitra, negara asal dari subjek pajak luar negeri tersebut memiliki P3B, persetujuan penghindaran pajak berganda, atau sering kita sebut dengan istilah tax treaty, maka tarif yang berlaku, ya, pengenaannya itu mengacu pada P3B tersebut. Ya, 20 itu adalah tarif kita. Tapi kalau ada P3B, ada tax treaty, maka yang berlaku adalah tarif dalam tax treaty. Oke. Nah, kemudian PPh pasal 26 atas penjualan harta. Penghasilan dari penjualan harta berupa perhiasan mewah, berlian, emas intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, atau pesawat terbang, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia, tarifnya tetap 20%, cuma 20% dari perkiraan penghasilan itu. Perkiraan penghasilan netonya itu adalah 25% dari harga jual. Sehingga tarifnya itu 20% kali 25, atau efektifnya adalah 5% dari harga jual. Ya. Tarifnya memang asalnya 20, cuma 20 kali perkiraan penghasilan itu. Perkiraan penghasilan itu 25%, sehingga efektifnya adalah 5%. Kemudian PPh pasal 26 atas premi asuransi. Ya, teman-teman. Atas premi asuransi ada beberapa perkiraan penghasilan itu. Pertama adalah premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik langsung maupun pakai pialang. Itu perkiraan penghasilan netonya 50%. Kemudian premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik langsung maupun lewat pialang, itu 10%. Kemudian premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, itu tarifnya adalah perkiraan penghasilan itu adalah 5%. Nah, berapa tarif yang tarifnya adalah 20%. Jadi kalau yang pertama tadi,
langsung dibayar oleh petanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri, tarif efektifnya adalah 20% kali 50% atau 10%. Gitu ya cara ngitungnya. Oke. Bagaimana atas PPh 26 atas saham? Kita lihat ya. Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri, syaratnya adalah saham tersebut dari perseroan terbatas di dalam negeri yang tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Jika pembeli adalah wajib pajak luar negeri, maka pemotong pajaknya adalah perseroan atau PT dalam negeri yang sahamnya diperjualbelikan. Kalau pembelinya itu adalah wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong, maka pemotong pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri sebagai pembeli, dan perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual tersebut. Ada ketentuan khusus di pasal 18 ayat 3C. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia, dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. Ya teman-teman, jadi kalau ada conduit company atau special purpose, itu tetap dikenakan PPh pasal 26. Berapa tarifnya? Tarifnya 20%, perkiraan penghasilan itu adalah 25%, yaitu sehingga 20 kali 25 atau tarif efektifnya adalah 5% dari harga jual. Bagian kelima kita pelajari branch profit tax. Apa itu branch profit tax? Kita lihat ya. Dikenakan PPh sebesar 20% dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak atas suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi yang namanya BUT itu kayak gampangnya seperti cabang. Dia dikenakan BUT itu perlakuan pajaknya seperti wajib pajak badan dalam negeri. Ketika sudah dikenakan pajak sebagai wajib pajak dalam negeri, nanti penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak tersebut kena lagi tarif branch profit tax kalau itu dikirim ke kantor pusatnya di luar negeri. Ya. Tapi apabila antara Indonesia dengan negara mitra tersebut ada P3B, tarif yang berlaku adalah tarif dalam P3B. Ya. Tapi teman-teman, lihat kita contohnya ini. Nah, penghasilan kena pajak taulah 17,5 miliar, PPh terutangnya, ingat PUT itu diberlakukan sebagai wajib pajak badan, tarifnya 25%, 4375, sehingga ketemu penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak, yaitu 13,125 juta. Ya. PP yang dipotong adalah 20%, ini namanya branch profit tax. Ya. 2625, sehingga penghasilan yang dikirim ke kantor pusat adalah sisanya. Nah, ini dikenakan PPh pasal 26 atau branch profit tax kalau dikirim ke kantor pusat. Apabila ditanamkan kembali di Indonesia, maka tidak dipotong pajak. Kita lihat ketentuannya. Dikecualikan dari pengenaan branch profit tax apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT di Indonesia ditanamkan kembali dalam bentuk penyertaan modal pada badan yang baru didirikan, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan, pembelian aset tetap atau investasi berupa aset tidak berwujud. Dalam hal persyaratan di atas tidak dipenuhi, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT yang terhitung sejak diperolehnya penghasilan kena pajak sudah dikurangi BUT dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, jadi kalau ini tidak terpenuhi, ya nanti dihitung branch profit tax-nya. Oke. Nah, sifat pemotongan PPh 26, teman-teman, Anda ketahui PPh 26 itu sifatnya adalah final. Kecuali, ya ini, pemotongan sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang PPh, yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pembelian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT di Indonesia. Kemudian penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Itu sifatnya tidak final, sehingga bisa dikreditkan. Oke teman-teman, itu materi kita.
Di depan Anda ada studi kasus seperti biasa, bisa Anda coba ya. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Salam pajak.